Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada juri yang saya hormati dan para sekolah saya, guru-guru pembimbing saya, perkenalkan, nama saya Latif Effendi dari SMA Negeri 107. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga apabila kita mendapati nikmat yang sangat luas yang tiada taranya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang seperti ini, di mana pada masa itu ada zaman jahiliyah. Saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Dusta Memicu Segala Dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngada-akan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Miftah dari Sa'adah menceritakan dari seorang kawannya yang terpercaya tentang sebuah kejadian yang syarat dengan pelajaran berharga. Dia berkata, "Suatu kali aku pernah melihat seekor semut mendekati bangkai belalang. Lalu ia mencoba menariknya sendirian, tapi tampaknya ia tidak mampu. Kulihat ia pergi tak jauh dari situ, dan ternyata tak lama kemudian datang kembali dengan beberapa rombongan semut. Sebelum mereka sampai, sekedar aku iseng memindahkan bangkai belalang tersebut dari tempatnya. Kemudian beberapa saat setelah semut sampai, mereka mencari-cari, mengitari dari tempat bangkai tersebut, tidak menemukan bangkai belalang. Kemudian mereka kembali lagi, dan aku pun menaruhnya kembali ke tempat semula. Setelah itu aku kembalikan bangkai belalang itu ke tempat semula. Semut itu datang lagi dan mendapatinya, lalu berusaha menariknya, tetapi tidak kuat. Maka ia pergi tak jauh untuk memanggil teman-temannya, sehingga mereka berdatangan seperti sebelumnya. Lagi-lagi aku pindahkan bangkai tersebut dari tempatnya. Tatkala mereka berputar-putar tidak mendapatinya, maka mereka pergi lagi. Aku pun kembali menaruh belalang tersebut di tempatnya. Ternyata semut itu kembali dan memanggil teman-temannya. Aku pun memindahkannya lagi. Tak kala mereka sudah berputar-putar di sekitar area tapi tidak mendapatinya, maka mereka pun membuat formasi lingkaran mengelilingi semut tersebut yang menemukan bangkai belalang. Tiba-tiba mereka mengeroyoknya dan mencabik-cabik semut itu hingga terpotong tubuhnya. Sungguh kejadian yang luar biasa dengan syarat pelajaran. Beberapa semut tidak suka dibohongi. Mereka menghukum keras ekor semut yang menurut mereka terbukti bohong. Semestinya manusia yang diberi anugerah akal lebih mengerti apabila betapa celak dan buruknya kedustaan
hingga tak layak sifat dusta disandang oleh seorang yang beriman. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Jarad bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Nabi, apakah mungkin seorang mukmin berzina?" Beliau menjawab, "Biasa itu terjadi." Lalu bertanya lagi, "Apakah mungkin seorang mukmin mencuri?" Beliau menjawab, "Biasa itu saja itu terjadi." Ia bertanya lagi, "Wahai Nabi, apakah mungkin seorang mukmin berdusta?" Beliau menjawab, "Tidak." Lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala, "Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sungguhnya yang mengada-ada akan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Banyak penyakit moral dan akhlak yang relatif masih bisa dan mudah diperbaiki selagi seorang mukmin masih memiliki kejujuran. Namun ketika kejujuran tiada, dusta masih menjadi karakter yang dipelihara, maka penyimpangan apapun sulit untuk disembuhkan. Jika kita mengamati dengan seksama dan mau belajar dari pengalaman, niscaya kita semakin yakin akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. "Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujir wa innal fujara yahdi ilan nar." Hindari oleh kalian dusta, karena dusta akan mengantarkan kepada keburukan, al-furj, dan keburukan akan mengantarkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut terdapat al-lam takrif alif lam dalam kata al-furj yang menunjukkan lil istiqraq, yakni segala bentuk keburukan atau kejahatan masuk dalam makna al-furj dalam hadis ini. Apakah keburukan yang berhubungan dengan manusia maupun keburukan yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini nyata bisa kita temukan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa mudah seorang mencuri dan korupsi karena merasa bisa berbohong dan menyelamatkan diri. Yang lain lagi takut berselingkuh karena masih bisa membohongi istri maupun suami. Begitu pula dalam hal muamalah dan jual beli. Karena mereka berani berbohong, mereka tidak takut mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, mengurangi timbangan, manipulasi takaran, masukkan barang dan sebagainya, tidak ada bedanya. Merampok, berjudi, minum khamar dan dosa lain dengan ringan dijalani, apalagi seseorang bisa bersembunyi di balik dosa dan kebohongan. Begitupun dosa yang berhubungan dengan Allah. Seseorang bisa saja mengaku berpuasa padahal tidak, atau mengaku sholat padahal dusta. Ia bisa bersembunyi di balik pengakuan sebagai seorang muslim, meskipun ia hanya bisa mengelabui manusia. Dan Allah Maha tahu akan kekuasaan, akan kedustaan yang diada-adakan olehnya. Begitulah efek dari dusta, akan berimbas pada dosa-dosa lain yang luas penyebarannya, dan bahkan bisa menjalar ke dalam seluruh ini keburukan. Maka betapa Nabi SAW mengingatkan umatnya untuk menjauhi dusta dan mewaspadainya. Abdullah bin Amr berkata, "Rasulullah SAW pernah datang ke rumah kami. Waktu itu aku masih kecil. Aku pun keluar untuk bermain. Ibuku kemudian memanggil, 'Ya Abdullah, kemari. Nanti akan ibu beri sesuatu.' Maka Rasulullah bertanya, 'Apa yang akan kamu berikan?' Dan dia menjawab, 'Saya akan memberinya kurma.' Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Seandainya engkau tak melakukan apa yang kau katakan, berarti telah dicatat atasmu suatu kedustaan." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang suka berdusta dengan alasan hanya untuk lelucuan saja. "Wailul lilladzi yuhaddisu fayaghdhibu liyudhika bihi qauma wailul lahu. Celakalah orang-orang yang berkata dusta untuk membuat orang-orang tertawa.
celakalah ia. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat dusta dan menggantikannya dengan sifat jujur. Karena dusta sangatlah berbahaya dalam kehidupan kita. Dusta dapat membawa kita ke dalam neraka dan membawa kita dalam kegelapan yang sangat dalam. Semoga para pendengar yang mendengarkan pidato yang saya berikan dapat mengerti bahwa dusta itu sesuatu yang sangat keji. Walaupun hanya untuk kelucuan, dusta itu sudah termasuk sifat yang sangat. Janganlah sekali-kali kalian melakukan dusta, karena dusta adalah hal yang sangat tidak disukai Allah. Ajar Rasulullah SAW. Dusta adalah sifatnya setan yang suka membohongi seorang ataupun suatu kaum. Selain itu, dusta juga dapat membawa kita dalam neraka yang sangat panas, di mana di saat itu orang-orang yang berdusta mulutnya akan ditancapkan besi yang panas. Jangan sekali-kali kita melakukannya. Hadirin yang berbahagia, semoga kultum ataupun pidato yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kurang lebihnya adalah kesalahan saya pribadi, dan kelebihan dan kebenaran hanyalah Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.